Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thomas Stamford Raffles. Siapa itu Thomas Stamford Raffles? Thomas Stamford Bingley Raffles lahir di Jamaika 6 Juli 1781, meninggal di London, Inggris 5 Juli 1826 pada umur 44 tahun. Ia adalah seorang gubernur Letnan Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara Singapura. Ia salah seorang Inggris yang paling dikenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika kerajaan Inggris mengambil alih jajahan-jajahan kerajaan Belanda dan ia tidak lama kemudian dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera. Ketika kerajaan Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Sewaktu Raffles menjabat sebagai pengusaha Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal. Antara lain, dia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertahanan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Tidak hanya itu, demi meneliti dokumen-dokumen sejarah Melayu yang mengilhami pencarian Raffles akan Candi Borobudur, ia pun kemudian belajar sendiri bahasa Melayu. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskannya pada sebuah buku berjudul History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Dalam melakukan penelitiannya, Raffles dibantu oleh 2 orang asistennya, yaitu John Crawford dan Kolonel Colin Mackenzie. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Yang pertama di bidang birokrasi dan pemerintahan. Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan adalah yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan atau sistem karesidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. Yang kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Yang ketiga, bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Dan yang keempat, sistem juri ditetapkan dalam pengadilan. Kalian bisa lihat gambar ini adalah gambar Thomas Stamford Raffles. Yang kedua di bidang ekonomi dan keuangan. Petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman pemerintahan Herman William Dendles. Karena Herman William Dendles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum pada masa Sir Thomas Stamford Raffles, yang pertama, Court of Justice, terdapat pada setiap presiden. Yang kedua, Court of Request, terdapat pada setiap divisi. Yang ketiga,
Police of Magistrate. Kalian bisa lihat gambar ini adalah patung Raffles yang ada di Singapura. Yang ketiga, di bidang sosial. Di bidang sosial, Raffles melakukan penghapusan kerja rodi atau kerja paksa dan penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Penyadaan pinbeng atau disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Yang keempat, di bidang ilmu pengetahuan. Antara lain, yang pertama, ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi 2 jilid. Yang kedua, ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Edinburgh pada tahun 1820 dan dibagi 3 jilid. Yang ketiga, Raffles juga aktif mendukung Bataviasch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Yang kelima, dirintisnya kebun raya Bogor. Dan yang keenam, memindahkan prasasti Erlangga ke Kalkuta, India sehingga diberi nama Prasasti Kalkuta. Kalian bisa lihat di gambar ini, gambar pertama ini adalah buku The History of Java dan yang kedua adalah bunga Rafflesia arnoldi. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.